Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai konflik Venezuela-Kolombia. Materi ini bisa kalian dapatkan ketika kalian belajar sejarah peminatan untuk kelas 12, yakni konflik di berbagai benua. Di sini adalah konflik di daerah Amerika Latin antara dua negara yang bertetangga, yaitu Venezuela dan Kolombia. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama kita bahas adalah mengenai latar belakang, mengapa terjadi konflik antara Venezuela dengan Kolombia. Yang pertama ini didasarkan adanya persengketaan wilayah di semenanjung Guajira, Teluk Venezuela. Ini merupakan persengketaan wilayah, merebutkan wilayah antara Venezuela dengan Kolombia. Kemudian yang kedua adalah adanya perbedaan ideologi dan kepentingan dari kedua negara ini, yang mana Kolombia yang berideologi liberalis kapitalis, pro dengan Amerika Serikat, dan Venezuela sosialis yang anti Amerika Serikat. Kolombia ini yang berpaham liberal dan pro Amerika sulit dalam mengajak Venezuela untuk bekerja sama dalam memerangi FARC. Ini merupakan kelompok pemberontak di Venezuela. Kolombia yang liberal dan pro Amerika Serikat sulit mengajak Venezuela untuk bekerja sama dalam memerangi FARC. Jadi Kolombia itu mengalami konflik internal dengan kelompok yang namanya FARC, ini berideologi sosialis. Sedangkan Venezuela sendiri kesulitan untuk mengajak Kolombia dalam rangka mendorong integrasi kawasan Amerika Latin dan Karibia dengan prinsip mengeksklusikan AS dari kawasan. Kita bahas sekilas mengenai negara Venezuela di masa Hugo Chavez. Hugo Chavez ini menjabat sebagai presiden di Venezuela dari tahun 98 sampai 2013. Pada tahun 1992, Hugo Chavez ini pernah melakukan kudeta terhadap pemerintah Venezuela, akan tetapi gagal, yang berujung dengan Hugo Chavez di penjara. Setelah bebas, 2 tahun setelah bebas dari penjara, Hugo Chavez kemudian mendirikan Partai Persatuan Sosialis, yaitu USP. Pada pemilu 1998, Hugo Chavez terpilih sebagai presiden. Kemudian Venezuela dirubahnya menjadi negara sosialis yang anti kapitalisme dan Amerika Serikat. Kebijakan luar negerinya yakni sosialisme abad 21, revolusi bolivarianisme, mendukung kelompok sosialis di Amerika Latin, kemudian menentang liberalisme dengan menasionalisasi perusahaan asing yang ada di Venezuela. Venezuela ini merupakan negara yang kaya akan minyak. Minyak yang ada di Venezuela itu dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan asing. Seperti dari Norwegia ada Statoil, kemudian ada Total dari Prancis, ini dari Italia, ExxonMobil dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, Hugo Chavez kemudian menasionalisasi perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya, konflik di Kolombia. Di Kolombia sendiri terjadi konflik antara pemerintah dengan FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. FARC merupakan organisasi pemberontak yang berideologi Marxis. FARC memandang pemerintah Kolombia telah menggadaikan kedaulatan sejak United Fruit masuk dan mempengaruhi urusan domestik dan hubungan luar negeri Kolombia. United Fruit ini berasal dari Amerika Serikat. Selanjutnya, ekonomi kapitalisme yang dibawa oleh Amerika Serikat justru menyengsarakan masyarakat Kolombia, hanya menguntungkan pihak Amerika dan beberapa pihak saja yang ada di Kolombia. Kemudian FARC melakukan pemberontakan, perlawanan terhadap pemerintah Kolombia. Hingga akhirnya presiden dari Kolombia, yakni Alvaro Uribe, meminta bantuan Amerika Serikat untuk memiliki akses ke beberapa pangkalan militer di Kolombia. Ini konflik internal yang ada di Kolombia. Selanjutnya, kaitannya dengan konflik Venezuela dengan Kolombia, ini juga melibatkan FARC, karena FARC ini diduga mendapat bantuan dari Chavez, dari Venezuela, karena hal ini disamakan ideologinya, yaitu sosialis.
Venezuela kemudian meningkatkan kemampuan militernya, membeli senjata dari Rusia, Brasil, dan Cina guna menghadapi kerjasama antara Kolombia dengan Amerika. Ketegangan muncul pasca Kolombia melakukan serangan terhadap FARC sampai wilayah Ekuador. Ekuador merupakan tetangga dari Kolombia sendiri. Ini membuat Venezuela berpikir bahwa nanti pada suatu saat bisa jadi Kolombia menyerang wilayah Venezuela. Hingga akhirnya kedua negara saling menarik duta besarnya dan menyiagakan pasukan di sepanjang perbatasan. Kemudian terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara Venezuela dengan Kolombia. Selanjutnya penyelesaian, di sini Presiden Venezuela Hugo Chavez dan Presiden Kolombia Juan Manuel Santos sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik tahun 2010. Chavez sendiri memutus hubungan bilateral setelah Kolombia menuduh Venezuela menampung pemberontak sayap kiri atau FARC tadi. Kedua pemimpin setuju untuk membentuk 5 komisi untuk menangani masalah bersama seperti investasi sosial, prasarana, perdagangan bebas, dan keamanan. Akan tetapi, konflik ini sebenarnya tidak begitu saja langsung berakhir. Konflik di daerah perbatasan ini masih berlanjut sampai sekarang ini. Demikian materi mengenai konflik antara Venezuela dengan Kolombia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.